Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Nah guys, kali ini kita akan membahas partai dari Tata Steel Chess Challengers, di mana ada satu pemain yang membuat saya terpesona. Ya karena dia memimpin pertandingan Tata Steel Chess Challengers dengan jarak 1,5 poin dari pemain yang berperingkat di peringkat kedua. Ya gap yang cukup jauh ya teman-teman. Dan siapa yang memimpin? Itu adalah Erigaisi Arjun, pemain catur dari India. Dan di babak ke-8 ini dia menghadapi Bejere Jonasbul, pecatur muda berusia 17 tahun dari Denmark. Dan teman-teman, sebagai pemberitahuan ya bahwa Erigaisi Arjun baru berusia 18 tahun. Bagaimana partainya? Langsung saja kita simak. Arjun memulai dengan E4, dijawab Jonas C5, kuda F3, E6, dan G3. Sisi lane defense dan Arjun menampilkan variasi close ya teman-teman. Variasi tertutup, kuda C6, gajah G2. Kemudian D5 dan pion E makan D5, pion E makan D5. Dan tapi apa yang ditampilkan oleh Bejere Jonasbul merupakan sisi lane defense yang bergaya French defense ya, atau bergaya pembukaan Prancis. Dan kemudian rokade Arjun, kuda F6 dan D4. Ya, pion C makan D4, kuda makan pion D4, gajah E7. Dan lihatlah bahwa Bejere Jonasbul sebagai pemain hitam memiliki isolated pawn atau pion terisolasi, atau secara gampangnya kita sebut sebagai pion gantung di petak D5. Ya, Arjun menjalankan H3, Jonas rokade, gajah E3, kemudian kuda makan kuda di petak D4, gajah D4, gajah ke petak F5, ancam pion C2, kuda C3, mengancam isolated pawn di petak D5. Ya, Jonas jalan kuda E4 mendapatkan tanda tanya dan tanda seru yang merupakan itu langkah yang kurang tepat. Seharusnya langkah benteng C8 yang dimainkan oleh Jonas dengan ancaman sinar X kepada pion C2. Kuda E4 dimainkan. Arjun memainkan benteng E1 mengancam kuda di petak E4. Gajah F6 dimainkan oleh Jonas. Dan lagi itu merupakan langkah yang kurang tepat teman-teman. Dan sekarang saya ingin men-challenge teman-teman yang sedang menonton untuk tebak langkah terbaik apa selanjutnya yang harus dimainkan oleh putih, sehingga dapat memenangkan pertandingan ini. Coba spare waktu 10-15 menit. Ya, tepat sekali. Gajah F6 bukan langkah yang tepat ya. Seharusnya dia memainkan gajah B4. Ya, setelah gajah F6, langkah yang tepat untuk putih adalah gajah makan gajah. Tukar kuda makan gajah dan kuda makan pion di petak D5. Ya, makan kembali dengan menteri makan, gajah makan C2 dan benteng E7. Tidak buru-buru mengambil pion di petak B7, tapi Arjun memplot bentengnya di posisi baris ke-7 lawan. Dan itu langkah yang tepat sekali teman-teman. Menyulitkan bagi Jonas, dia menjawab dengan benteng AD8, gajah B7. A5, benteng AE1 menambah kekuatan di jalur E, Arjun. Kemudian A4, gajah C6, benteng D4. Kembali lagi langkah salah dimainkan oleh Bejere Jonasbul. Ya, karena dia seharusnya melakukan langkah G6, membuka luff untuk menghindari ya ancaman back rank checkmate. Ya, benteng D4, Arjun memainkan benteng D7 menyederhanakan posisi. Benteng B4 ancam pion B2, benteng D2 ancam gajah C2, gajah F5. Ya, jelas tidak mau mengambil pion di petak B2 karena putih akan melanjutkan dengan gajah E4, mempining benteng apabila benteng ke petak C8. Nah, karena tadi tidak mau memainkan luff, maka benteng bisa memakan gajah di petak C2. Apabila makan lagi, dan apabila makan akan terjadi back rank checkmate di petak E8. Lalu apa yang terjadi apabila hitam benteng B2, gajah E4 dan benteng E8 saling mempining?
Tapi sayang sekali bahwa putih memiliki langkah selipan, yaitu gajah makan pion H7, makan benteng, makan di petak E8. Seperti ini. Ya. Oke, setelah benteng E2, Jonas jalan gajah F5, ancam pion H3, Arjun tidak peduli, ancam benteng, benteng B6, ambil pion A4, gajah makan pion H3, dan benteng E5. Lihatlah dua pion dari Arjun, pion A dan B, menjadi aset untuk Arjun. Benteng FB8, dan langkah simple, sederhana, dan inilah yang harus dilakukan kalian teman-teman. Apabila kalian sudah cukup memenangkan pion yang membuat kalian menang, yaitu dengan menyederhanakan benteng B5. Mengadu, ya apabila dimakan, makan tidak bisa makan kembali ya, karena ada ancaman backrank checkmate. Makanya hitam raja F8, benteng D8 skak, ya makan, benteng B6, gajah E6, dan gajah B3. Pejere Jonas Bull menyerah dalam 30 langkah yang terlihat sangat cepat untuk seorang pemain muda 17 tahun. Dan langkah kuda E4 tadi ya, di awal yang membuat semuanya berubah. Ya, ada apa dengan langkah ini ya? Seharusnya mudah bagi Grandmaster berusia 17 tahun menemukan benteng C8. Apakah dia takut melawan pemain yang sedang on fire? Kita nggak tahu. Atau ini harinya Erigaisi Arjun. Nah, berkat kemenangan ini, Arjun memiliki 7 poin dari 8 babak. Dan yang pasti, dia sangat luar biasa menambahkan elo ratingnya. Kalau teman-teman lihat sekarang 2632, tapi dia sudah mendapatkan tambahan elo rating secara live, yaitu 23 poin. Yang sekarang elo ratingnya adalah 2655 dan masuk 100 besar dunia teman-teman. Sebuah kebanggaan bagi percaturan India. Nah, ini standing dari Tata Steel Challengers. Arjun memimpin dengan gap 1,5 poin. Luar biasa sekali. Di bawahnya ada Jumabai Frinat dan Nguyen Taidavan. Yang pasti Arjun diambang juara ya teman-teman. Dan dengan menjuarai Tata Steel Challengers, maka Arjun akan bermain di Tata Steel Level Master tahun depan teman-teman. Nah, luar biasa sekali. Yang pasti percaturan India memiliki masa depan yang cerah dari para pecatur muda dan paten banget pokoknya. Gimana teman-teman? Apakah Erigaisi Arjun akan terus on fire? Atau kalian punya pandangan lain? Coba komen. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian gak suka juga boleh dislike. Dukung terus percaturan Indonesia. Dukung terus RL Chess. Catur Yes Indonesia Jaya. Gara-gara pion gantung.